Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah kita bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita merayakan selalu kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Setiap hari Minggu kita berkumpul bersama-sama untuk merayakan pengorbanan Kristus Yesus yang sudah memberi kemenangan bagi kita semuanya dan memberi jaminan hidup yang kekal di dalam surga bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersukacita bersama-sama dan kita akan memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita akan menundukkan kepala, kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami bisa bersama-sama datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kami, memuji, menyembah Tuhan oleh karena perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dan oleh karena kasih Tuhan yang sungguh besar bagi kami yang terbukti di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kami yang memberi pengharapan, yang memberi kemenangan bagi setiap kami sehingga hidup kami lebih berarti ya Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan sangat setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami di dalam keadaan apapun juga ya Tuhan. Untuk itu kami layak memuji menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, menyembah Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap roh dan kuat kami Tuhan. Karena Engkau layak menerima puji-pujian. Engkau akan memerintah dari kekal hingga kekal selama-lamanya. Engkau Tuhan yang akan datang untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami merendahkan hati dan diri kami untuk memuji memuliakan Tuhan, dan Roh Kudus akan bekerja menjamah melawat setiap kami ketika kami bersama-sama menaikkan puji-pujian pengagungan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin, amin. Kita menyembah Tuhan, kita menyanyikan pujian yang mengagungkan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyatai sepanjang hidupku.
Engkau saja yang layak disembah. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu bagi kami, kasih-Mu nyata bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tercurah bagi kami setiap hari. Kami hidup karena kebaikan-Mu, kami hidup dalam kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami menyembah-Mu ya Yesus Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami, yang pulihkan kami, yang selamatkan kami. Tuhan Yesus, darah-Mu tercurah bagi kami. Engkau mati supaya kami hidup dan kami diampuni. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya hidup karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kebaikan kami, tapi hanya karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menyanyikan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau memuji kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami tahu bahwa rancangan-Mu selalu terbaik bagi kami semuanya ya Tuhan. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik.
berdoa. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan menolong kita sampai hari ini. Kita juga patut bersyukur kalau hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dalam segala keterbatasan kita untuk bertatap muka, tetapi doa saya, saudara diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan tetap berkuasa mengubah saudara dan saya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang kehidupan Abraham. Bagaimana hubungan Abraham dengan Tuhan di mata Eliezer. Eliezer adalah hamba Abraham, orang kepercayaan Abraham. Firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggalkan dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu." Lalu kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita dapat mengerti bahwa Abraham, selain dia adalah disebut sebagai bapak orang yang percaya, bapak orang beriman, tetapi sesungguhnya kehidupannya, hubungannya dengan Tuhan itu mengalami banyak dinamika. Dan kita mau melihat bagaimana Abraham, hubungan antara Abraham dengan Tuhan di mata hambanya, di mata orang kepercayaannya. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham bahkan mau mewariskan warisan atau hartanya kepada Eliezer, jika dia tidak memiliki anak, itu artinya Eliezer sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Jadi Eliezer adalah orang kepercayaan Abraham. Dan kita mau melihat bahwa Abraham dengan Eliezer itu begitu dekat sekali. Di dalam Kejadian pasal 24 dikatakan bahwa Abraham memanggil Eliezer untuk Eliezer mencarikan pasangan hidup bagi Ishak. Karena setelah pasal 15 sampai ke pasal 24 Kitab Kejadian itu kita mendapatkan bahwa Abraham kemudian memiliki anak, dan anak itu diberi nama Ishak, dan kemudian Ishak dewasa, lalu Ishak mau dicarikan pasangan. Dan yang begitu kita lihat ada kepercayaan begitu hebat adalah ketika Abraham meminta hambanya itu yang mencari pasangan untuk Ishak anaknya. Berarti hambanya adalah menjadi orang kepercayaan yang luar biasa. Begitu dekatnya hubungan antara Abraham dengan Eliezer. Dan kita mau melihat bagaimana Eliezer melihat hubungan antara Abraham dengan Allah. Kalau kita mau melihat hal itu, maka kita akan melihat pernyataan-pernyataan Eliezer berkaitan dengan Abraham. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Sesungguhnya firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah dalam seluruh pasal 24 dari kitab Kejadian. Tetapi beberapa ayat yang saya akan sampaikan kepada saudara. Paling tidak ada 4 pernyataan atau ada 4 perkataan Eliezer yang bisa mengungkap apa dan bagaimana Abraham memiliki hubungan dengan Tuhan di mata orang-orang yang ada di rumahnya. Yang pertama kita membuka dalam Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-27. Firman Tuhan mengatakan, serta berkata, terpujilah Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih dan setianya daripada tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku. Kita melihat bahwa Eliezer membuat pernyataan bahwa Tuhanlah yang memimpin, Tuhannya Abrahamlah yang memimpin dia sampai kepada tujuan ketika dia mencari pasangan untuk Ishak. Dan dia mengatakan, terpujilah Tuhan Allah tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih dan setianya. Jadi Abraham dan
Allah memiliki hubungan yang didasarkan kepada kasih dan kesetiaan Tuhan. Eliezer tahu persis bahwa Allah Abraham adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi, dan kasihnya itu ditujukan kepada Abraham. Dan dia mengatakan bahwa sungguh-sungguh Tuhan itu mengasihi Abraham, dan bukan hanya mengasihi tetapi setia di dalam kasihnya. Eliezer mengetahui bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan dari rumah orang tuanya dan pergi ke tempat di mana Tuhan ingin memberikan wilayah itu, tanah perjanjian itu kepada Abraham. Eliezer juga tahu bagaimana Abraham mendapatkan janji tentang keturunan yang akan diberikan Tuhan kepada Abraham sebagai pewaris dari harta kekayaan, dari pewaris dari berkat Tuhan. Dan Eliezer juga bisa melihat Tuhan menggenapi janjinya di dalam Ishak. Tidak hanya sampai di situ, ketika Abraham memerintahkan Eliezer mencari pasangan bagi Ribka, bahkan Tuhan juga menyatakan kesetiaannya sehingga dia sampai ke tempat di mana dia harus mencari pasangan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat pernyataan dari Eliezer dalam ayat yang ke-35. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu, sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan budak perempuan, unta dan keledai. Hubungan di mana Tuhan sebagai sumber berkat bagi Abraham. Eliezer tahu persis bahwa Abraham mengandalkan Tuhan. Abraham benar-benar menerima berkat yang dari Tuhan. Abraham hanya mau menerima berkat yang dari Tuhan. Eliezer tahu bagaimana Abraham mengalahkan Raja Kedorlaomer yang menyerang Sodom dan juga menawan keluarganya, yaitu ponakannya. Dan kemudian Raja Sodom itu bersama dengan Abraham, dibantu oleh Abraham mengalahkannya. Dan ketika Abraham telah mengalahkan, maka seluruh jarahan diangkut kembali. Tetapi kemudian Raja Sodom mengatakan, ambillah bagianmu, hai Abraham. Abraham berkata bahwa aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Jadi Abraham adalah orang yang tahu bahwa berkat itu diterima bukan karena usahanya, bukan karena pekerjaannya semata-mata, bukan karena orang lain yang memperkaya dirinya, tetapi sungguh-sungguh bahwa dia mendapat berkat itu hanya dari Tuhan. Ayat sebelumnya dikatakan oleh Imam Melkisedek, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan Eliezer bisa melihat hal itu. Ketika Eliezer bersama-sama dengan Abraham mengalahkan Kedorlaomer, maka Eliezer bisa melihat Abraham punya kesempatan untuk mengambil harta rampasan itu, tetapi Abraham menolaknya. Dan Abraham menegaskan bahwa kalaupun dia menjadi berlimpah berkat Tuhan, itu bukan karena orang lain, tetapi karena Tuhan. Itu sebabnya Eliezer mengatakan bahwa tuanku itu diberkati oleh Allahnya. Yang ketiga, pernyataan Eliezer adalah ayat yang ke-40, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalanan berhasil sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Hubungan yang mendatangkan keberhasilan atau berkat kepada orang lain, bukan hanya kepada Abraham. Jadi Eliezer bisa meyakini bahwa Tuhan bukan hanya membuat Abraham berhasil, tapi Tuhan yang dimana Abraham menyembah kepadanya, Tuhan pencipta langit dan bumi, itu juga membuat Eliezer berhasil. Itulah yang diyakini oleh Eliezer sehingga Eliezer pergi mengambil istri untuk Ishak, dan dia menyatakan kebenaran itu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita ada
Kita tahu bahwa kita ada oleh karena Tuhan yang memberkati dan menolong kita. Tapi Tuhan tidak mau menghentikan berkat itu, keselamatan itu, perlindungan itu hanya kepada kita. Tuhan mau supaya orang lain juga akan mengalami berkat oleh karena saudara, oleh karena hubungan saudara dengan Tuhan. Orang-orang di sekitar kita juga harus mengalami berkat anugerah yang dari Tuhan. Selanjutnya, kalau kita mempelajari ayat yang ke-26, 27, dan 48 itu adalah sebuah pernyataan dari Eliezer. Lalu berlututlah orang itu, yaitu Eliezer, dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuanku ini bagi anaknya. Eliezer telah belajar banyak dari kehidupan Abraham. Ketika Eliezer hidup bersama-sama dengan Abraham yang begitu dekat dengan Tuhan, dia melihat bahwa Abraham selalu menaikkan pujian kepada Tuhan, mendirikan mezbah, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan Eliezer bahkan juga melakukan hal yang sama ketika Eliezer melakukan pekerjaan dan Tuhan menolong dia berhasil di dalam pekerjaannya. Kemudian Eliezer memuji Tuhan, bahkan dikatakan bersujud, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi hubungan antara Abraham dengan Allah adalah hubungan di mana Abraham sebagai ciptaan Tuhan memuliakan Allah, dan itu bahkan berlangsung bukan hanya di dalam kehidupan Abraham, juga justru itu bisa menular di dalam kehidupan Eliezer. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah ketika kita memuliakan Tuhan di dalam setiap keadaan kita, ketika kita masih ada hingga saat ini? Masihkah kita bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan? Apakah iman kita, apakah perilaku kita, apakah tindakan kita, apakah hubungan kita dengan Tuhan, kehidupan rohani kita dengan Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, baik melalui kehidupan kita maupun dari orang-orang yang ada di sekitar kita? Saudara, pertanyaan bagi kita sekalian pada saat ini, bagaimanakah pandangan orang lain terhadap iman saudara, terhadap kehidupan saudara, terhadap kerohanian saudara di hadapan Tuhan? Apakah orang lain bisa melihat keterlibatan Tuhan di dalam setiap pekerjaan saudara, di dalam setiap kehidupan saudara, di dalam kehidupan keluarga saudara? Apakah sungguh-sungguh orang lain melihat bahwa apa yang saudara lakukan, apa yang menjadi perkataan saudara, apa yang menjadi tindakan saudara, mencerminkan bahwa saudara sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh mengakui bahwa apapun yang saudara miliki benar-benar datangnya dari Tuhan dan bukan oleh hasil kerja keras saudara semata-mata? Memang kita harus bekerja, memang firman Tuhan mengatakan memberkati pekerjaan kita, tetapi apakah kita berani berkata bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita sesungguhnya itu semata-mata karena berkat Tuhan dan bukan karena kekuatan saudara? Apa yang saudara miliki, apa yang saudara sekarang sedang kerjakan tidak bergantung kepada seberapa kuat saudara melakukan, tetapi bergantung kepada keyakinan saudara bahwa Tuhan yang membuat saudara berhasil. Apakah orang lain juga akan memuliakan Tuhan? Orang lain ikut bersukacita, orang lain ikut merasakan bagaimana Tuhan memberkati saudara dan menjadikan saudara berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Kalau saudara memimpin sama seperti Abraham memimpin kepada hamba-hambanya, para budaknya, apakah
sama seperti Abraham, bisa menunjukkan atau mengajarkan iman kepada Tuhan itu di dalam kehidupan orang lain yang ada di sekitar saudara. Kita perlu berdoa supaya orang-orang di sekitar kita juga mengalami berkat seperti Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita adalah surat yang terbuka. Kita sedang menunjukkan atau sedang memperlihatkan bagaimana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan manusia. Saudara dan saya adalah tempat di mana Tuhan menyatakan kasih dan setianya. Orang lain harus melihat hal itu, dan orang lain bahkan berani meminta saudara dan saya untuk berdoa bagi mereka. Bahkan mereka akan berani mengatakan Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengasihi, Allah yang menolong kita. Saudara, mari jalani kehidupan kita sehari-hari di dalam persekutuan dengan Tuhan. Terus bersyukur kepada Tuhan, terus memuji memuliakan nama Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, terus yakini bahwa Tuhanlah yang menolong kita, Tuhan yang membimbing kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang melindungi kita. Ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata oleh karena pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, hari ini renungkan kebenaran firman Tuhan. Tilik hati saudara. Bagaimanakah hubungan dengan Tuhan, hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah orang-orang di sekitar saudara mengalami berkat Tuhan oleh karena hubungan saudara dengan Tuhan? Pastikan bahwa saudara sungguh-sungguh mengalami sukacita yang dari Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami sebuah ketundukan, ketaatan kepada Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saudara. Orang lain akan melihat bahwa saudara sungguh-sungguh menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Dan biarlah orang lain juga akan diberkati oleh keberadaan saudara. Bapa di surga, kami menghadap hadirat-Mu pada saat ini. Kami menyadari bahwa apa yang kami alami bukan oleh karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semata-mata karena kasih Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami dapat memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, itu pun bukan hasil usaha kami manusia, tapi semata-mata oleh karena kasih Kristus yang dinyatakan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika kami layak di hadapan Tuhan, itu karena Tuhan yang melayakkan kami. Ketika kami diberkati, dilindungi oleh Tuhan, itu juga oleh karena kebaikan Tuhan bagi kami. Dan ajar kami untuk terus menyadari setiap hari bahwa kami sungguh-sungguh diberkati dan dilindungi, ditolong oleh Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah kami melakukan segala sesuatu sehingga berhasil, tapi semata-mata oleh karena Tuhan yang memberikannya. Kiranya orang-orang di sekitar kami juga akan mengalami berkat oleh karena hubungan kami dengan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan berikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dan rela hati, dan kami percaya Tuhan memberkati setiap kami berlipat kali ganda. Tuhan sudah memelihara hidup kami. Tuhan yang memberkati seluruh usaha pekerjaan kami dan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Kami berikan persembahan kami, terimalah dengan sukacita ya Tuhan. Dan Engkau juga akan pakai guna memperluas pekabaran Injil di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita dan kita memuji Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku. Permata yang indah,
sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan akan menolong saudara dan saudara akan disertai, akan ditolong Tuhan sama seperti Tuhan tetap setia dan tetap mengasihi Abraham. Demikian doa kami. Tuhan juga menyatakan kasih dan setianya bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.